tempat wisata sampai batas waktu yang belum ditentukan guna menekan penyebaran COVID-19. Penutupan tertuang dalam aturan pengetatan PPKM Mikro DKI Jakarta. Di Taman Marga Satwa Ragunan, pengelola menutup wisata ini sampai batas waktu yang akan diinformasikan kembali. Penutupan dilakukan seiring bertambahnya kasus positif COVID-19 di Jakarta. Taman Marga Satwa Ragunan juga mengajak warga untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Penutupan Ragunan sudah diinformasikan pengelola sejak Selasa kemarin. Taman Marga Satwa Ragunan kembali ditutup mulai hari Selasa tanggal 22 Juni 2021. Hal ini berkaitan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro di wilayah DKI Jakarta. Dan hal ini diperkuat dengan SK Gubernur nomor 396 tahun 2021. Taman Mini Indonesia Indah yang sempat beroperasi setengah hari juga mulai tutup pada Rabu siang. Penutupan dilakukan menindaklanjuti surat edaran Pemprov DKI Jakarta demi mencegah penyebaran COVID-19. Untuk pengunjung yang telah berada di dalam area Taman Mini masih diperbolehkan berkunjung hingga jam operasional berakhir. Surat edaran dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, dari Pemda DKI, kalau nggak salah nomornya 419, itu memang mengharuskan bahwa tempat wisata seperti Taman Indonesia Indah itu harus menutup operasionalnya. Dan pada siang hari ini direksi kami sudah mengadakan rapat yang akhirnya memutuskan bahwa mulai siang ini taman ini ditutup untuk batas waktu yang belum ditentukan. Taman Impian Jaya Ancol juga tutup mulai Kamis besok, termasuk tempat wisata di dalamnya seperti Dufan SeaWorld dan Ocean Dream Samudra. Untuk yang sudah memesan tiket secara daring, Ancol mempersilahkan warga menjadwal ulang kunjungannya. Tiket bisa berlaku hingga 31 Desember 2021. Ya, ke reservasi.ancol.com atau direct message ke Instagram @ancoltamanimpian. Nanti akan langsung direspon oleh admin yang ada bertugas di sana. Jadi kami berharap pengunjung atau masyarakat dapat mendukung keputusan ini karena ini yang terbaik untuk kita semua agar pandemi COVID-19 dapat turun dan kita semua dapat sehat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan selain tempat wisata, ruang terbuka hijau juga ditutup. Selain itu bioskop, tempat karaoke, dan pagelaran musik juga ditiadakan sementara. Dan dibahas juga penambahan jumlah jalan yang ditutup mulai jam 9 malam. Dibatasi 25%. Dan beberapa tempat lain seperti pariwisata, tempat ruang terbuka hijau, itu dinolkan, artinya ditutup. Dan beribadah juga diminta beribadah di rumah. Banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti bioskop, live musik, dan lain-lain, karaoke dan lain-lain semua ditiadakan. Bahkan jalan-jalan yang dimungkinkan terjadi interaksi yang tinggi, mobilitas yang tinggi yang dapat menyebabkan kerumunan juga ditutup atau ditiadakan setelah jam 20. Di Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bandung Barat memperpanjang penutupan seluruh tempat wisata di kawasan Lembang hingga tanggal 29 Juni. Perpanjangan penutupan tempat wisata dikarenakan masih berada di zona merah penyebaran COVID-19. Selama pandemi berlangsung ini merupakan penutupan lokasi wisata yang keempat kalinya. Kemarin udah dapat lagi surat dari pemerintah kalau kita harus tutup kembali. Mungkin ya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kembali untuk menghidupkan lagi ekonomi, terutama di pariwisata yang mungkin kemarin sudah agak menggeliat. Sekarang dengan adanya penutupan ini, mudah-mudahan ini yang terakhir dan KBP segera kembali ke masa normal. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Karena adanya lonjakan kasus COVID-19 secara nasional, Pemprov Bali memperketat pintu masuk menuju wilayah Bali. Pengetatan akan difokuskan di jalur darat guna mengantisipasi penularan COVID-19. Dinas Pariwisata Provinsi Bali meminta kepada Satgas Penanganan COVID-19 agar memperketat pintu masuk Bali khususnya melalui darat.
Kira ini harus diperketat ya, karena situasinya ada lonjakan seperti ini, saya kira memang harus diperketat gitu ya. Untuk dilakukan penebalan lagi, pengawasan di setiap pintu-pintu masuk ya, terutama yang melalui darat ini yang mungkin membutuhkan penanganan yang lebih serius gitu ya. Kalau udara di bandara saya kira sudah bagus sekali. Guna memastikan kedisiplinan warga akan protokol kesehatan, petugas gabungan di Denpasar Bali menggelar razia protokol kesehatan dan justisi. Dalam waktu kurang dari 2 jam menggelar operasi, tim justisi gabungan berhasil menjaring sebanyak 30 orang pelanggar protokol kesehatan. Sebanyak 30 orang yang terjaring dalam operasi justisi ini salah satunya warga negara asing yang juga kedapatan tidak menggunakan masker. Dari ke-30 orang itu sebanyak 21 orang diberikan sanksi denda dan 9 orang mendapatkan sanksi pembinaan. Suatu kewajiban ya untuk antisipasi dengan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kurangi kerumunan, hindari kerumunan, kurangi mobilisasi. Ini ternyata sudah 1 tahun lebih ya, masih aja kita ketemukan masyarakat kita yang lalai, bahkan coba-coba sengaja mengabaikan protokol kesehatan itu sendiri. Informasi lebih lengkap soal penutupan tempat wisata sejalan dengan pengetatan PPKM Mikro, kita akan sapa jurnalis Kompas TV. Ada nih Putu Trisnanda yang berada di Taman Marga Satwa Ragunan dan ada juga Nazla Afifah dari Bandung, Jawa Barat. Kita ke Putu terlebih dahulu. Selamat petang, Putu, bagaimana kondisi di Ragunan saat ini? Tadi apakah masih ada wisatawan yang datang? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Kalau berdasarkan pengamatan kami memang dari tadi siang sampai dengan saat ini sudah tidak ada pengunjung yang kemudian mendatangi lokasi kawasan wisata Ragunan yang ada di Jakarta Selatan. Berbicara terkait dengan hal ini, Ibrahim dan juga saudara, sebetulnya sesuai dengan peraturan dari Gubernur DKI Jakarta dan juga surat keputusan dari dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menyebutkan bahwa tempat wisata, tempat rekreasi ataupun juga ruang-ruang publik ini ditutup karena adanya lonjakan COVID-19 yang tinggi. Berbeda dengan beberapa tempat wisata lain seperti misalnya Taman Impian Jaya Ancol, kemudian juga Taman Mini yang baru ditutup pada besok hari Rabu pada tanggal 24 Juni 2021. Ragunan ini sudah tutup dari hari Selasa kemarin, yakni pada tanggal 22 Juni 2021. Lebih lengkapnya lagi terkait dengan suasana di kawasan Ragunan sendiri, juru kamera saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi di kawasan ini. Dari tadi siang sampai dengan saat ini kalau Anda saksikan, saudara melalui layar kaca, Anda bisa melihat bahwa di pintu masuk, saat ini saya berada di pintu masuk utama, tetapi di pintu masuk lainnya, di pintu utara dan juga di pintu barat, ini juga dipasang tulisan yang sama, yakni himbauan bahwa Taman Marga Satwa Ragunan ini ditutup sementara. Meski sudah dikatakan ditutup dari kemarin pada tanggal 22 Juni 2021, tetapi sampai dengan kapannya Taman Marga Satwa ini akan ditutup, ini juga belum disampaikan atau belum ada keputusan lebih lanjut. Selain ada tulisan-tulisan terkait dengan himbauan bahwa Taman Marga Satwa ini sudah ditutup, ada juga beberapa petugas yang berjaga dari tadi pagi sampai dengan saat ini di masing-masing pintu masuk untuk memastikan tidak ada pengunjung yang datang ke lokasi. Sebetulnya selama masa pandemi COVID-19, Taman Marga Satwa Ragunan ini memang kalau ingin mengunjungi lokasi ini harus mendaftar terlebih dahulu melalui website resmi, dan kalau nantinya sudah terdaftar baru mereka boleh untuk kemudian meninjau, maksud kami untuk melihat bagaimana situasi dan juga menikmati rekreasi yang ada di sana. Tetapi saat ini selain juga sudah memberikan himbauan resmi melalui website dan juga akun media sosial milik Taman Marga Satwa Ragunan, diharapkan juga pengunjung ini sudah tersosialisasi atau informasi ini juga sudah sampai kepada pengunjung agar kemudian tidak ada lagi pengunjung yang datang ke lokasi dan akhirnya harus kecewa karena Taman Marga Satwa ini ditutup. Lebih lanjut lagi, tadi kami sempat menghubungi pihak dari manajemen Taman Marga Satwa ini menyebutkan bahwa memang karena sistem website yang ada ini hanya untuk mendaftarkan saja, artinya tidak ada pungutan biaya ataupun juga membayar secara online begitu untuk masuk ke lokasi, jadi tidak ada sistem refund ataupun juga pengembalian uang, jadi hanya bentuk sosialisasi agar masyarakat kemudian tidak datang ke lokasi ini. Seperti yang tadi sudah saya bilang, Ibrahim dan juga saudara, tidak hanya di Taman Marga Satwa Ragunan saja, tetapi nantinya beberapa tempat wisata lain yang juga berpotensi untuk
menimbulkan kerumunan ini nanti akan ditutup. Untuk Ancol dan juga Taman Mini, maksud kami untuk Taman Impian Jaya Ancol dan juga Taman Mini Indonesia Indah ini akan ditutup besok hari. Tetapi untuk hari ini bagi mereka yang sudah kemudian membeli tiket per tanggal 23 Juni 2021 mereka masih bisa kemudian menikmati atau juga berrekreasi di lokasi-lokasi tersebut sampai dengan pukul 4 sore saja. Jadi setelah itu nantinya akan ditutup dan sudah tidak ada aktivitas lagi di sana. Berbicara terkait dengan hal ini juga kami melihat masih ada banyak zona merah yang ada di DKI Jakarta. Tentu saja sejumlah upaya coba dilakukan, salah satunya dengan membatasi dan juga melakukan penguatan pada PPKM. Diharapkan ada kebijaksanaan dari masyarakat untuk kemudian mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan juga menjaga agar sama-sama bisa menekan angka penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Ibrahim, kembali ke Anda di studio. Di Jakarta, seluruh tempat wisata ditutup. Sementara lalu bagaimana dengan di Jawa Barat? Ada Nazla Afifah. Nazla, apakah seluruh kawasan wisata di Jawa Barat ini ditutup atau hanya berdasarkan zonasi saja? Ya Ibrahim dan saudara, selamat petang. Seperti diketahui kalau di wilayah Bandung Raya ditetapkan sebagai siaga 1 dikarenakan 2 wilayah di Bandung Raya termasuk ke dalam zona merah. 2 diantaranya adalah Kabupaten Bandung dan juga Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut mengakibatkan beberapa aturan kembali diperketat dan sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa penutupan lokasi wisata harus dilakukan. Seperti yang Anda ketahui juga kalau di wilayah Kabupaten Bandung Barat di kawasan Lembang menjadi pilihan wisata baik itu bagi wisatawan lokal maupun wisatawan di luar daerah. Maka dari itu di kawasan Lembang yang banyak sekali pilihan lokasi wisata harus dilakukan penutupan secara sementara. Yang dimana sebetulnya penutupan ini dilakukan sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 kemarin. Namun dilakukan perpanjangan begitu selama 7 hari ke depan sampai dengan tanggal 29 Juni 2021. Dan kalau itu di kawasan Lembang memang secara sepenuhnya dilakukan penutupan karena dikhawatirkan akan terus menimbulkan kerumunan begitu. Pengelola juga menyampaikan bahwa ini merupakan penutupan yang keempat kalinya dan diharapkan ini merupakan yang terakhir karena dengan dibukanya kembali lokasi wisata di kawasan Lembang dapat membantu membangkitkan sektor pariwisata dalam bidang ekonomi khususnya di wilayah Jawa Barat. Selain di kawasan Lembang, di Kota Bandung pun karena termasuk ke dalam wilayah Bandung Raya, Kota Bandung melalui pemerintah Kota Bandung ini mengeluarkan perwal terbarunya yang dimana terdapat beberapa hal yang diperketat begitu. Dan satu poin diantaranya adalah mengenai penutupan tempat hiburan dan juga tempat wisata. Seperti beberapa tempat wisata di Kota Bandung, kebun binatang Kota Bandung dan juga taman lalu lintas di mana kami melaporkan saat ini. Dan dapat lihat juga di layar kaca Ibrahim dan saudara tepat di samping saya ini terdapat informasi mengenai penutupan sementara untuk tempat wisata taman lalu lintas yang dimana kalau taman lalu lintas ini jika pada hari-hari biasanya begitu ramai dikunjungi terutama bagi keluarga yang membawa anak-anak kecil begitu. Namun berdasarkan informasi dan juga pantauan kami sejak adanya perwal terbaru ini terlihat sangat sepi, pedagang pun hanya terlihat 1 atau 2 yang berjualan di depan taman lalu lintas. Dan penutupan di Kota Bandung ini dilakukan selama 2 pekan, namun hingga saat ini kami ketahui karena termasuk ke dalam zona oranye, begitu kalau untuk wilayah Kota Bandung, belum ada perpanjangan mengenai adanya perwal yang terbaru ini, termasuk belum ada perpanjangan mengenai lokasi wisata yang harus ditutup sementara. Dan hingga saat ini pun kami melaporkan terlihat tidak ada warga yang mencoba untuk masuk begitu karena informasi mengenai penutupan ini disebar di media sosial dan juga terpampang begitu di depan mengenai informasi penutupan. Dan hingga saat ini pun kami belum mendapatkan informasi apakah ada perpanjangan atau tidak. Dan diharapkan pemerintah Kota Bandung ini akan mengevaluasi selama 2 minggu apakah nantinya akan dibuka kembali atau akan diperpanjang penutupannya, Ibrahim. Baik, untuk wilayah Jawa Barat terutama Bandung Raya, tempat wisata dan hiburan ditutup. Terima kasih Nazla Afifah untuk laporannya. Sebelumnya ada Niputu Trisnanda melaporkan dari Ragunan, Jakarta Selatan.